Halo, gue Iksan. Jadi ini PC buat di setup kerja gue. Kerjaan gue emang cukup sibuk lah. Datang jam 12, abis itu makan siang, terus buka kerjaan dari jam 1 sampai jam 6 sore. Ya cocok lah ya Isen dengan PC sepowerful ini. Kita coba lihat speknya. Ini pakai Intel Core i9 14900KF, GPU-nya pakai RTX 4080 Super, 16GB VRAM-nya, RAM-nya 64GB DDR5 4800, dan setahu gue ada yang varian 32GB juga. Total ada 4 slot RAM, 2 slot PCIe buat GPU, satunya itu yang support 5.0 dan 2 slot buat SSD NVMe. Bawahnya udah dikasih satu SSD NVMe Gen 4 1TB dan speednya ini lumayan oke sih. Secara kebutuhan, upgrade ini luas banget ya. Motherboard Intel Z790 punya Acer-nya juga ngedukung. Kalian mau tambahin 2 HDD 3.5 juga bisa, ada tray-nya di sini. Terus mau tambahin 1 HDD atau SSD 2.5 inch yang SATA juga bisa ada di atas gitu ya, kayak jenis enclosure itu yang kita bisa akses secara cepat dari luar casing, jadi nggak perlu bongkar dalamnya. Menurut gue nih akan kepake banget kalau misalnya kalian memang punya project-project yang lagi running gitu. Kalau misalnya project editing ya kalian bisa taruh project editing di situ. Ketika nanti udah penuh mau ada project lain ya kalian bisa ganti si SSD-nya aja gitu. Jadi ya nggak harus kayak gue yang pakai SSD portable jadi kebanyakan kabel. Dengan enclosure-nya jadi lebih kelihatan rapih aja sih. Atau kalau misalnya kalian punya game-game juga bisa ditaruh di situ ya. Secara airflow juga tentu nggak perlu repot mikirin lagi, nggak kayak kita rakit PC. Di sini udah tinggal terima beres aja. Dapat speed yang kenceng juga ya. Gue udah coba cek di Predator Sense, dapat di 5000-an. Dan ini yang ngebedain juga sama Orion 5000 yang pernah kita tes. CPU coolingnya belum kayak yang di Orion 7000 ini. Untuk casing sih masih terlihat sama, 2 tempered glass ada di depan sama samping. Yang ngebedain yang tadi di bagian enclosure atas itu aja sih ya. Untuk OS Windows 11 udah dapat, terus ada Microsoft Office juga, dan Game Pass Xbox juga ini dapat 3 bulan. Connectivity ini juga lengkap, di belakang ada 3 USB 3.0 Type A, ada yang 2.0 juga, ini 2 pieces. Ada satu LAN port, satu USB Type-C, ini Thunderbolt 4. Kalau mau akses cepat di bagian depan atau di atas itu juga ada USB 3.0 yang Type A, ada 3 buah. Ada satu USB Type-C juga, dan satu audio output 3,5 mm juga. Jadi ini nggak combo jack sih ya depannya, harus kayak nge-split gitu. Untuk GPU yang di belakang ada 3 display port ya. Jadi yang banyak display portnya justru 1.4 dan ada satu HDMI 2.1. Wi-Fi udah pakai Wi-Fi 6E dan Bluetooth udah pakai Bluetooth 5. Secara penempatan ini sengaja emang di setup di meja Ihsan karena meja ini tuh dedicated untuk ngetes game, ngetes monitor untuk main game. Terus memang setup ini juga didesain se-gaming mungkin, tapi tetap simple aja gitu. Maunya didominasi sama warna hitam, putihnya itu cuma ada di peripheralnya doang. Jadi emang ya cocok si PC ini tuh masuk dengan warna yang full black. Tapi kalau mau disetting RGB juga bisa sih. Jadi akan cocok desain sama performance-nya untuk mendukung setup gamingnya Ihsan. Kita ada tes juga Cinebench R23 multicore, dapat di 28 ribuan. Ini gede banget sih ya. Single core-nya dapat di 2200-an. 3D Mark Time Spy dapat di 25 ribuan. Editing full video project tag manis di DaVinci Resolve, syutingnya 4K 10-bit 422. Udah dijahit, udah dikasih super, sudah dikasih warna juga. Habisin waktu cuma 4 menit lewat 4 detik ya untuk render video tersebut. Sementara kalau misalnya kita render di Mac Mini M4 Pro yang memang dipakai sebagai device utama untuk ngedit itu dapat di 8 menit. Jadi ini jauh lebih cepet 2 kalinya. Kira bisa ngalahin Mac Mini M4 Pro ya. Untuk kebutuhan gua ekspor foto di Lightroom, gue cobain 200 foto RAW juga, ini cepet sih. Cepet banget. Dan untuk settingan game ini auto aja. Jadi rekomendasi dari si game itu sendiri. Dota 2 dapat di 190 sampai 200 fps. CS2 dapat di sekitaran 360 sampai 370 fps. Valorant dapat di 500-an fps. Marvel Rifle dapat di 180 sampai 190-an fps. Apex ini dapat di 250 sampai 270 fps. Untuk game AAA yang casual, di sini kita cobain Cyberpunk dapat di 120 sampai 130 fps, dan ada Black Myth Wukong dapat di 80 sampai 90 fps. Ya menurut gue decent lah dengan dia punya harga dan performance-nya. Memang ya udah seharusnya sengebut ini, dan gue sebenarnya takjub sama dia punya coolingnya sih. Ini dingin banget menurut gue. Nggak panas tapi tetap sunyi, sepi, senyap. Gue syuting kayak gini dia nggak ada suara padahal kipasnya banyak gitu ya. Nah ini kalau di setting fan-nya itu maksimum banget. Emang hasilnya sih
dingin secara perbandingan performance juga jadi ada beda ya. Tadi gue coba main Apex ketika auto sama maksimum, itu ada perbedaan sedikit di FPS dan di suhu juga pastinya beda. Nah, tapi yang minusnya jadi lumayan berisik nih, agak ganggu untuk di lingkungan sekitar kita ya. Tapi kalau misalnya buat kita pribadi, kita lagi main dan butuh performance di rata kanan, kita kan biasa pakai headset, jadi nggak masalah sih ya kalau kayak gitu. Cuma memang pas booting agak ngagetin aja sih. Itu gue nggak tahu ya bisa dimatiin nggak ya? Harusnya sih bisa ya. Ini tes suhu pakai HW monitoring. Udah dapetin garansi 3 tahun juga plus 1 tahun ADP ya, walaupun ya mungkin bisa sih ya kalau ditaruh di atas meja terus jatuh rusak ya, itu bisa. Jadi diklaim 1 tahun ADP-nya. Ya tentu ini nggak ada di rakit PC ya, service kayak gini. Dengan harga segini worth it gak ya? Dapat RAM 64GB. Kayak RAM-nya sendiri sekarang 10 jutaan nggak sih harusnya? Karena RAM lagi sulit ya. Ya jadi menurut kalian tetap tim rakit PC atau PC yang udah jadi kayak gini dengan terima beres aja gitu, dan dapat servis komponen juga ya langsung semuanya, tinggal dibawa ke Acer aja kalau udah apa-apa, nggak perlu kayak satu-satu gitu kalau misalnya kita beli PC rakitan kan ngeklaimnya satu-satu. So segitu aja untuk video ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.